Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 6 Muara Badak. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Anak telah dibekali potensi diri yang dimilikinya, pendidik berperan memaksimalkan potensi diri anak tersebut. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Seorang pendidik senantiasa harus melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang dilakukan. Perannya bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi pendidik sejatinya menjadi teladan yang baik, menguatkan dan memotivasi anak dan mendorong mereka dalam memaksimalkan potensinya. Seperti slogan, Ingarto Suntulodo, Ing Madya Maunkarso Tuturi Handayani. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, artinya setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 6 Muara Badak. Saya melakukan aksi nyata. Sebelum memulai aksi nyata, saya membuat rancangan pembelajaran, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Apa saja aksi nyata yang saya lakukan? Yang pertama, pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan yang berpusat pada anak dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antar teman sebaya dan kelompok kecil. Pada pembelajaran prakarya kelas 7 dengan topik membuat instalasi teknologi komunikasi, kami membuat bel sederhana dengan kelompok-kelompok kecil. Mereka saling berkolaborasi dan membangun kreativitas. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam anak. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Misalnya yang saya terapkan adalah penggunaan ice breaking di sela-sela pembelajaran yang menarik dan sesuai budaya lokal mereka, sehingga mereka tetap antusias dan bahagia mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan harus menuntun sesuai dengan kodrat zaman. Jadi selain kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman anak. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Penerapan yang saya lakukan adalah anak-anak bisa memanfaatkan HP mereka untuk mengakses pendidikan yang seluas-luasnya demi kemajuan mereka setinggi-tingginya. Misalnya ketika ulangan mereka sudah tidak menggunakan kertas lagi, tetapi menggunakan HP dengan mengerjakan soal di Google Formulir ataupun Google Classroom. Berikutnya, pendidik harus menuntun anak dengan memberi teladan yang baik. Guru itu harus mencontohkan kepada siswa contoh dari tingkah laku, pakaian, disiplin, kerapian, dan sopan santun. Guru harus mencontohkan hal tersebut agar murid bisa mengikuti apa yang dilihatnya. Misalnya ketika kerja bakti, kita sebagai guru harus ikut andil memberi contoh dengan bekerja agar anak-anak mengikuti apa yang dilakukan. Dan akhirnya akan terbentuk karakter siswa yang cinta kebersihan. Kemudian, kita sebagai guru harus menuntun anak untuk berbudi pekerti luhur dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga mengikuti atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Guru harus senantiasa memberi teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan sekolah, misalnya budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Semua itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak.
Yang terakhir, aksi nyata yang saya lakukan adalah pendidikan harus mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya memerdekakan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Dengan merdeka belajar, siswa menjadi aktif dan kreatif mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, yang pada akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Misalnya memfasilitasi penerapan jiwa kewirausahaan siswa dalam bazar makanan di sekolah, hasil dari kreativitas mereka. Jadi, kesimpulan apa yang saya dapat selama melakukan perubahan di kelas dan di sekolah? Yang pertama, perasaan saya selama melakukan aksi untuk menguatkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah saya sangat antusias dan bersemangat sekali belajar dan belajar lagi untuk sesuatu yang baru. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat banyak, misalnya lewat video yang saya tonton. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik dimulai dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dinilai masih relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Berikutnya adalah testimoni dari teman sejawat dan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi Sunawati, guru bahasa Indonesia SMPN Marabada, akan memberikan testimoni program guru penggerak yang diikuti oleh teman saya, yaitu Ibu Endah Yuniani. Program guru penggerak yang diikuti Ibu Endah sangat bagus, yaitu tentang penerapan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Ibu Endah sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan kondisi pembelajaran pun sangat menyenangkan bagi anak-anak. Dan anak-anak pun tertarik dan sangat mengikuti pembelajaran dan semangat mengikuti pelajaran Belanda, juga mendukung siswa dengan memberi teladan langsung ke siswa sehingga siswa merasa tidak dibully. Beliau juga mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Praktek misalnya ketika ulama itu menggunakan HP. Saya sangat mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra dari kelas 8 SMP 6 Marabada. Saya senang belajar di pelajaran Bu Endah karena pembelajarannya menarik. Kita nyaman belajar dengan Bu Endah karena beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk berpendapat di kelas. Kami diizinkan untuk berkreasi dalam belajar. Kami belajar kelompok sehingga teman-teman saling berdiskusi. Kami juga diperkenalkan Google Chrome, mengisi jawaban dengan secara online. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.